Isa! Isa, tolong! Isa! Tolongin Abang! Isa! Astagfirullahaladzim, ya Allah. Isa! Isa! Isa, tolong! Isa! Tolongin Abang! Isa! Astagfirullahaladzim, ya Allah. Apa Pak Ustaz? Itu orang bawa mobil kenceng banget. Bikin orang bahaya aja itu. Loh, itu bukannya Pak Rudolf? Ya Allah. Ayo. Santang, kenapa itu? Astagfirullahaladzim. Ayo Bang, buruan. Hah? Ini pergi mana motornya? Tinggal aja, buruan kita lihat kenapa itu. Abang kenapa, Bang? Abang kenapa, Bang? Abang, Ya ampun. Bang sadar, Bang? Pak Rudolf, kenapa Pak Rudolf nih? Saya juga nggak tahu kenapa. Udah. Kalian cari bantuan, biar saya yang urus. Nah. Ayo. Iya, udah. Ayo, kita ketemu ya. Bu Vina. Aduh, tuh. Itu Pak Rudolf tuh mah. Pak Rudolf kenapa lagi? Anissa dikasarin lagi? Bukan. Anissa diapain lagi sama si Rudolf itu? Oh bukan itu. Itu kayaknya kecelakaan Oma. Oma nggak tahu itu kenapa sampai kayak begitu. Pokoknya Oma nggak tahu itu Pak Rudolf masih hidup apa udah mati nggak tahu. Ngomong sembarangan lu. Pak Rudolf masih hidup, masih ngapa-ngapa. Sekarang ayo kita tolongin aja. Ayo. Udah lama orang kayak gitu nggak perlu ditolongin. Ya, tidak boleh ngomong begitu. Ayo kita tolongin. Ayo. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papa kenapa? Papa kenapa, Tante? Dante, kamu yang sabar ya sayang ya. Papa kamu nggak kenapa-napa kok. Kamu nggak usah nangis ya. Mama mana? Mama mana? Oh iya Dante, tadi mamanya Dante telepon Tante Vina, katanya lagi banyak urusan, makanya nggak bisa ikut, ya kan Han? Iya Dante. Tadi mama kamu titip pesan, dia bilang sama Tante Vina kalau untuk sementara waktu kamu nginepnya di rumah Tante Hana aja dulu. Kamu mau kan? Iya, kamu nginep di rumah aku aja. Udah, kamu jangan nangis lagi. Begini aja ya, kita sama Oma tuh berdua tidak sana ada kantin, kuenya enak-enak. Yuk kita ke sana, Mam. Oma anterin, kita lihat, kita balik. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Ya, sebenarnya kita semua juga belum ada yang tahu apa yang terjadi dengan Bang Rudolf. Yang jelas, saya menemukan Bang Rudolf itu sudah dalam keadaan pingsan di depan rumahnya. Tapi pas waktu saya mau tutup pintu rumahnya itu, saya lihat rumahnya acak-acakan. Terus Anissa kemana? Nah makanya itu Han, kita nggak tahu Anissa di mana. Aku udah coba telepon tapi HP-nya nggak aktif. Tolong sampaikan ke Rudolf. Suruh dia bayar semua hutang-hutangnya. Tapi kalau sampai dia nggak bisa bayar hutangnya, keluarganya saya akan hancurin semuanya. Ya Allah, apa mungkin Rudolf terluka parah gara-gara debt collector kemarin? Udah pulang kamu? Hani, kamu tahu kan kalau sebentar lagi ini ulang tahun pernikahan kita. Jadi gimana kalau kita pergi jalan-jalan terus kita honeymoon lagi? Aku sibuk. Sibuk apa sih kamu ini? Udahlah, kamu lupain aja, kamu cari cara lain aja untuk nurutin semua kemauan orang tua kamu itu supaya kamu punya anak lagi. Lagi pula kamu juga bisa kok berobat ke luar negeri untuk menyembuhkan penyakit kamu. Dan kita juga masih bisa kok cari cara lain kayak program bayi tabung. Sebenarnya masih banyak jalan, masih banyak banget jalan untuk punya keturunan. Semua ini bukan masalah keturunan saja. Kalau bukan masalah keturunan, masalah apa lagi? Oke, aku tahu. Pasti karena kamu masih mencintai Vina itu kan? Bener kan? Apa yang aku bilang itu benar kan? Terus kalau emang iya, kenapa? Apa masalahnya sama kamu? Ceraiin aku. Kamu mau cerai? Hah? Ya udah nggak apa-apa. Aku urus semuanya nanti ya, supaya aku sama kamu cerai. Dan kalaupun sudah cerai, aku mau minta harta gondok ini. Separuh dari harta kekayaan kamu semuanya. Kamu nggak akan mendapatkan semua serpon. Lo kenapa enggak? Itu hak aku. Itu hak aku. Aku pasti bisa ngedapetin. Hak kamu di depan mami papi aku. Kamu tipu dia. Kamu bilang apa? Kalau kamu itu hamil. Aku emang hamil beneran, Helmi. Kamu kan tahu
sendiri aku emang bener-bener hamil. Kamu lihat sendiri hasil tes pakai apa. Dan kamu sendiri juga tahu kalau aku keguguran pada saat itu. Mungkin emang kamu itu hamil, tapi tuh itu anak aku tuh bukan. Hah? Gak ada yang tahu. Helmi, Kamu mau urus surat cerai, kamu urus saja semuanya. Tapi kamu gak akan mendapatkan apa yang kamu mau. sayang aku bukan perempuan murahan, Kevin. Aku gak akan mau dinikahin di bawah tangan karena hamil dulu. Dan aku bisa ngedapetin apa yang aku mau. Kamu menilai aku salah. Bahkan aku bisa membuat kamu jadi seorang gembel. Kamu gak usah. Aku yang punya uang di sini bukannya kamu. Kalau emang kamu itu mau urus surat cerai semuanya, aku bantuin. Gak apa-apa. Cuma kamu gak bisa mendapatkan sepeser pun. Kamu tahu kenapa? Karena aku gak pernah cinta sama kamu. Kurang ajar kamu, Helmi. Kamu kurang ajar. Kamu keras kepala, Helmi. Kamu pikir aku gak penting dalam hidup kamu. Yang ada di otak kamu tuh yang terpenting cuma anak kamu dan mantan istri kamu. Aku juga penting, Helmi. Kamu gak pernah tahu itu, gak pernah. Helmi, aku cinta sama kamu, Helmi. Aku benar-benar cinta sama kamu. Aku gak peduli, Helmi. Meskipun seumur hidup aku sama kamu, aku gak akan pernah bisa punya anak. Gak akan pernah bisa aku punya keturunan dari kamu. Aku gak peduli. Jangan ceraiin aku, Helmi. Nah, malam ini Dante tidur di sini ya. Ayo, sekarang waktunya bobo. Besok sekolah, nggak boleh kesiangan. Baca doanya gimana? Bunda mau denger? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dante kangen mama. Dante, kamu tenang aja ya. Mama pasti dalam perjalanan pulang besok juga udah ada. Ya. Sekarang kamu tidur. Tutup mata, mimpi yang indah. Besok kamu harus sekolah. Ya? Ayo, tutup matanya sayang. Sebenarnya kamu kemana sih, Nis? Rin. Karin. Karin, kamu kenapa? Kamu ada masalah apa? Kamu bisa cerita sama Mbak. Astagfirullahaladzim. Karin, apa yang kamu lakukan? Mas Bram, ayo cepetan ke sini, tolong. Ayo cepat. Ya. Karin. Ada apa, Bunda? Ayo cepetan kamu ambil kotak obat. Ini tangannya Karin berdarah. Ayo, sebentar. Kamu kenapa senekat ini? Karin, ya Allah. Pelan-pelan ya. Karin, kamu kenapa nggak cerita sama Mbak aja? Mbak bisa bantuin kamu, Mbak bisa bicara sama pacar kamu kalau perlu.